Shalom, selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Cara Kedatangan Kristus Kedua Kali. Ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sebagaimana Kristus telah mengutarakan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangannya yang kedua kali, ia juga menunjukkan perhatian yang sesungguh-sungguhnya kepada murid-muridnya agar mereka jangan sampai tertipu oleh pernyataan kedatangannya yang palsu. Kristus jelas memberikan suatu amaran bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Sehingga kalau boleh orang-orang pilihan juga dapat tersesat. Dalam Matius 24 ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Kristus telah mengamarkan terlebih dahulu agar kita menjadi waspada. Nah, agar orang yang percaya itu dapat membedakan antara peristiwa yang murni dengan yang palsu, maka beberapa ayat dalam Alkitab diberikan untuk menyatakan rincian cara-cara kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Berikut ini adalah cara kedatangannya sebagai berikut. Yang pertama, datang secara nyata dan pribadi. Tatkala Yesus naik dan terangkat ke awan-awan, dua orang malaikat memberikan amanat kepada murid-murid yang masih tetap menatap ke atas ketika Tuhannya terangkat, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dengan kata lain, malaikat mengatakan bahwa Tuhan yang sama yang terangkat dari tengah-tengah mereka mempunyai pribadi dengan wujud daging dan darah, bukan dalam wujud roh, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 43. Akan kembali ke dunia ini. Kedatangannya yang kedua kali adalah dalam wujud nyata dan pribadi sebagaimana waktu ia berangkat ke sorga. Nah, yang kedua, kedatangannya dapat dilihat. Kedatangan Kristus bukanlah kedatangan dalam batin atau pengalaman yang tidak tampak, melainkan merupakan sebuah pertemuan yang nyata dengan pribadi yang tampak. Tidak perlu diragukan mengenai kedatangannya kembali yang kelak tampak dengan nyata. Yesus mengamarkan murid-muridnya agar jangan percaya terhadap kedatangannya yang dikatakan akan terlaksana secara diam-diam. Ia dengan tegas menunjukkan bahwa kedatangannya pada kedua kalinya akan disertai kilat yang memancar, sebagaimana yang tertulis dalam buku Matius 24 ayat 27. Kemudian kita baca dalam ayat inti di atas tadi bahwa semua mata melihatnya. Kiranya iman akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini akan tetap terpupuk dalam hati kita, sehingga kita selalu siap menyambut kedatangannya yang kedua kali itu dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.